Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada literasi kali ini saya telah berhasil membaca sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Jember. Buku ini ditulis oleh Teh Nuria dan diterbitkan oleh Bintang Books. Nah, teknik yang saya gunakan untuk mereview kali ini yaitu mendongeng. Saya berasal dari SDN Cicalengka 03. Selamat menyaksikan. Pada awalnya, di sebuah keluarga yang dikepalai oleh Sunan Kudus, beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Raden Bagus Jaka, anak yang kedua bernama Arya Getas, dan anak bungsunya bernama Lastari. Nah, singkat cerita, ternyata Raden Bagus Jaka ini sangat menyukai permainan adu ayam atau yang dikenal dengan sabung ayam. Bahkan Raden Bagus Jaka selalu membuat taruhan, baik berupa uang ataupun barang, supaya bisa memenangkan dalam adu ayam ini. Pada suatu malam, tepatnya selepas sholat Isya, ada percakapan antara Raden Bagus Jaka dan adiknya yang bernama Arya Getas. Pada malam itu, Raden Bagus Jaka ternyata diberitahu atau diberi nasihat oleh adiknya Arya Getas kalau perbuatan dari Raden Bagus Jaka itu sebaiknya tidak boleh dilakukan, harus dihentikan juga karena perbuatannya tidak mencerminkan sifat yang baik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Raden Bagus Jaka sangat marah, kesal karena telah diberitahu oleh adiknya yang bernama Arya Getas. Lambat laun ternyata Raden Bagus Jaka ingin memanggil adiknya yang satu lagi yang bernama Lastari. Padahal pada waktu itu Lastari sedang melaksanakan sholat Isya. Ternyata setelah dipanggil, yang dilakukan oleh Raden Bagus Jaka hanya satu, bahwa dia ingin meminjam kalung yang sedang dipakai oleh Lastari, padahal kalung itu merupakan kenang-kenangan dari ayahnya. Tetapi yang dilakukan oleh Raden Bagus Jaka dengan cepat untuk memaksa Lastari untuk melepaskan kalungnya. Dengan cepat Arya Getas kakaknya menolak permintaan Raden Bagus Jaka, tetapi dengan pandai membujuk dan memaksa adiknya Lastari, akhirnya Lastari pun berhasil melepaskan kalungnya, padahal itu kalung satu-satu pemberian ayahnya. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan kalung Lastari, ternyata Raden Bagus Jaka langsung pergi pada waktu itu malam-malam. Di tengah perjalanan, ternyata Raden Bagus Jaka dihadang oleh 2 orang. 2 orang tersebut ternyata ingin berbuat jahat kepada Raden Bagus Jaka. Nah, penjahat tersebut ingin mencuri barang bawaan dari Raden Bagus Jaka tersebut. Yang terjadi ternyata dengan gagah berani Raden Bagus Jaka berhasil mengalahkan 2 orang pencuri tersebut. Sampai akhirnya Raden Bagus Jaka tiba di rumah Ki Botoh, di mana Ki Botoh merupakan orang yang telah menjanjikan akan meminjamkan atau menjual ayam jago yang akan dipakai untuk permainan sabung ayam. Sesampainya di sana, Raden Bagus Jaka pun bergegas melihat ayam yang akan dimainkannya tersebut. Ternyata betul saja ayamnya sangat gagah berani. Pagi harinya, tepatnya pada waktu permainan sabung ayam tersebut, ternyata ayam jago yang dibawa oleh Ki Botoh dan Raden Bagus Jaka ternyata berhasil mengalahkan ayam-ayam lainnya, sehingga uangnya pun yang dihasilkan dari taruhan tersebut sangatlah banyak. Sampai-sampai ada yang menghampiri Raden Bagus Jaka dan Ki Botoh. Ternyata yang menghampiri tersebut laki-laki Parubaya. Bahkan dengan santainya laki-laki tersebut berkata ingin menantang ayam jago tersebut. Dengan sombongnya, Ki Botoh dan Raden Bagus Jaka akhirnya menyetujui bahwa besoknya akan dimulai pertandingan ayam lagi. Nah, setelah sekian waktu, tiba waktunya ternyata langsung ada permainan sabung ayam.
Ternyata ayam yang dibawa oleh laki-laki tua itu ukurannya lebih kecil dari ayam yang dibawa oleh Raden Bagus Jaka dan Ki Botol. Tetapi satu kali saja perlawanan dari ayam laki-laki tersebut ternyata berhasil mengalahkan ayam jago yang tadinya selalu juara. Pada akhirnya uang taruhan yang tadinya banyak milik Raden Bagus Jaka akhirnya habis seketika. Sampai-sampai pun Ki Botol dan Raden Bagus Jaka keheranan, kok bisa ya ayam seukuran kecil itu bisa mengalahkan ayam jagoku? Pasti ini ayam sakti, ucapnya dalam hati. Kemudian mereka pulang berdua dengan kesal, sedih, kecewa karena ayam jago tersebut ternyata meninggal seketika itu juga karena dilawan oleh laki-laki ayam dari laki-laki tersebut yang disebut dengan ayam tersebut dipanggil Sabit. Nah, setelah itu ayam Sabit tersebut ternyata ditantang kembali oleh Raden Bagus Jaka karena penasaran kok kenapa ya ayam Sabit tersebut pada ukurannya kecil berhasil mengalahkan ayam jago milik Raden Bagus Jaka. Tetapi apalah daya, yang tersisa hanyalah kalung milik adiknya yang bernama Lastari. Setelah itu pulang ke rumah, Raden Bagus Jaka bercakap-cakap tapi dengan wajah yang sedih dan kecewa karena uangnya sudah habis, yang tersisa hanyalah kalung. Setelah tiba di rumah, ayahnya pun memanggil Raden Bagus Jaka. Ternyata ayahnya pun Sunan Kudus sudah mengetahui kekalahan yang dialami oleh Raden Bagus Jaka tersebut. Kemudian kalung tersebut dikembalikan lagi kepada adiknya Lastari. Nah, setelah itu dari kejadian tadi, Raden Bagus Jaka akhirnya menyadari bahwa perbuatannya itu tidaklah baik, tidaklah ditiru, tidak boleh untuk ditiru oleh adik-adiknya. Sehingga dengan perasaan sedih meminta maaf kepada ayah dan adik-adiknya. Sampai ayahnya berkata bahwa ketika kamu ingin mengalahkan laki-laki tua tersebut ada satu syaratnya, yaitu kamu harus menyesali apa yang telah kamu perbuat selama ini. Setelah menyesali apa yang telah dilakukan oleh Raden Bagus Jaka, akhirnya ayahnya memberikan saran bahwa besok harus bermain adu ayam lagi tanpa taruhan. Lalu Raden Bagus Jaka keheranan, bagaimana saya bisa bermain adu ayam sedangkan saya sudah tidak memiliki apapun. Ternyata ayam tersebut sudah ada atas izin Allah di kandang tersebut. Sampai-sampai ayam tersebut berhasil mengalahkan ayam milik laki-laki tersebut. Nah, setelah itu karena laki-laki tersebut diketahui siapa orangnya, ternyata laki-laki tersebut adalah orang yang ingin membalas dendam pada ayah Raden Bagus Jaka. Laki-laki tersebut bernama Sunan Kedu. Sampai akhirnya Sunan Kedu melakukan perlawanan kepada ayahnya beserta Raden Bagus Jaka. Sampai akhirnya atas izin Allah, meskipun Sunan Kedu mengeluarkan jurus-jurus yang paling sakti, ternyata berhasil dikalahkan oleh Sunan Kudus. Sampai akhirnya Sunan Kedu pun wafat. Atas saran dari Sunan Kudus, Sunan Kedu dimakamkan di daerah Jember. Nah, itu adalah asal mula dari kota Jember, sehingga sampai saat ini kota ini menjadi kota yang ramai sekali. Mungkin itu saja untuk pesan moralnya, tidak boleh sombong, harus berani dalam kebenaran. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.